Sys S 4G Gen 2 alias apa? 685 rebranding. Bedanya apa bang sama Redmi bang? Biasanya ini lebih murah. Saran gue sih beli yang Poco aja. Suaranya tuh maksud gue udah oke sih, cuman yo ya balik lagi bareng kita Poco dan Redmi ada di depan muka gue. Kedua barang ini akan gue unboxing sih. Jadi ini adalah kenapa Xiaomi tetap berjaya gitu. Maksud gue, jadi setiap bisnis itu kayak misalnya Xiaomi ini kan Xiaomi handphone, ini tuh bagus 17T gitu, laku dan lumayan diomongin ya. Dari cara spek sama harga juga oke. Cuman Xiaomi sebagai perusahaan tuh dia gak cuma berhenti di handphone. Dia mencoba untuk nice try kemarin di tablet Redmi yang di 6:6,9 inch dan masuk sekarang kayak bukan rebranding tapi lebih ke opsi online-nya yaitu Poco Pad sewa C1. Terus dia juga punya Redmi Headphones Neo. Kenapa dimasukin satu frame, Bang? Ya, kedua barang ini yang sebenarnya jadi bikin Xiaomi menang gitu ya. Oke, tapi nanti ntar dulu akan gua unboxing juga sekarang biar kita nggak bikin dua konten lah ya. Langsung aja cepet aja. Ini dari Poco dulu nih. Langsung aja kita lihat 9,7 inch Poco. Karena memang gitu kan patternnya kan. Kalau misalnya Redmi keluarin yang apa, nanti muncul seri Poconya. Kok bisa keluar barang gitu bang? Karena biasanya Poco itu lebih murah karena online dia fokusnya. Nih, ini kita buka seri, sebenarnya sih sama aja yang kayak punya Aldi sih. Yang kemarin Aldi udah buka, cuma dia nggak dikurangi nyantai sih. Ini gimana sih cara bukanya? Lama banget kayaknya. Nih ya, tuh dibuka langsung ada Poco ya, Poconya beraksi. Kita buka tuh ya, Poconya beraksi dan lain-lain seperti biasa selalu ada ini. Pokoknya beraksi sama stiker-stiker gitu. Terus langsung kelihatan di sini untuk beberapa speknya dia Poco C1 langsung ada speknya di sini yang Sys S 4G Gen 2 alias apa? 685 rebranding. Gue mau jujur aja. Lalu di sini 9,7 inch di layar 2K 120 Hz ya. Dan ini baterainya 7600 dan langsung HyperOS 3, Cok. Jadi kemungkinan akan sama kayak 17T yang ini nih, kemungkinan ya. Oke, kita lihat dulu isinya apa. Tapi sayangnya sih di dalam paket ini, gue nggak tahu ya kalau kalian beli ntar gimana. Ini belum ada ininya sih, belum ada pensil gitu-gitu sih. Oke, ini chargerannya. Ini nggak ada wattnya nih. Ya, 15 watt dia chargerannya, dia dapat yang 15 watt ya. Tapi ada lah seenggaknya. Ada SIM ejector juga. Emang dia ada LTE ya? Sebentar. Ini SD card apa ini sih? Iya SD card ya. Iya ini SD card gak sih? Bukan ini ya, buat SD card. Ada lah seenggaknya gitu. Oke, ini buat desainnya ya. Ini kayak gini kira-kira. Kebalik. Tuh, untuk ini dia nggak fingerprint magnet. Terus di sini ada tulisan AI Smart Camera. Gue juga nggak tahu kenapa ada AI Smart Camera di sini. Terus Poco. Di sini sih gue suka nih, ganteng, Cok. Dan kayaknya ini bukan buat bukan buat lu kayak kerja mungkin bisa, cuman kayaknya ini sih harusnya buat orang-orang yang baru punya duit gitu ya, terus mau beli tablet buat kerja mungkin, atau dia kepake buat buat ngadmin. Ini compact sih, tapi bezel masih tebal, sudah pasti bukan buat estetika ya. Weh, dia ada interconnectivity, Cok. Nih. Jadi kalau lu punya HP Xiaomi bisa buat kerja dan lain-lain gitulah. Nah ini enak banget. Gue kalau Xiaomi tuh kenapa enak tuh tablet ya. Dan dia tuh salah satu yang laku di Indonesia. Karena emang dia tuh kasih spek oke. Dan OS-nya tuh beda sama handphonenya gitu. Lebih rapih tablet nih, Cok. Untuk speaker sih ada 2 kemungkinan nih. Ya, speaker ada 2 nih ya. 1, 2 gitu speakernya. Dan dia kalau mode begini, mode portrait begini oke juga sih. Nggak berat, kita nggak bawa ini lagi ya, nggak berat gitu. Jadi kayak lu mungkin untuk baca-baca manga atau mau yang lebih lebar, lihat tuh. Enak banget sih. Tabletnya Xiaomi ya. About tablet kita lihat, terus device C1. Singkatan di sini storage-nya tuh 64 GB ya. Jadi langsung 64 ya. Tuh, sistemnya 8 GB doang di korupnya. Untuk
detail info speknya kita lihat 6S 4G Gen 2 dia pakai RAM 4. Jadi ini 464 ya. Memang bukan buat main game menurut gua. Kalau main game sendiri aja tuh udah butuh 128 ya. 128 tuh udah minimal banget. RAM 4, tapi enaknya adalah 4-nya ini di sini tuh nggak begitu, untuk yang awal-awal ini nggak begitu berasa sih. Oke, nih gue udah buka. Jadi penyakitnya Xiaomi itu biasanya tabletnya kalau kita buka nih, terus kita keluarin, biasanya dia nge-reset. Coba kita lihat ya. Oh enggak sih. Tuh, tapi ini kenapa nih? Jadi begini. Ini mungkin salah satu manajemen RAM-nya si Xiaomi aja sih. Dia suka nge-refresh. Makanya ini tapi sih enak banget sih buat ngadmin sih, sumpah deh. Iya masih suka, jadi saat dibuka, tutup, kadang-kadang bisa, kadang-kadang ke-refresh gitu. Itu masih salah satu kekurangannya Xiaomi tablet gitu ya. Tapi ini kan seri terjangkaunya, jadi gue ya 464 juga sih. Nah ini untuk siapa? Tadi gue bilang, buat para admin mungkin. Nah sekalian lah ya kita buka juga nih. Ini juga salah satu yang bikin Xiaomi menang, yaitu Redmi Phone. Ini untuk headsetnya si Redmi Phone ya. Redmi Phone namanya. Oke, ini secara grip, sebenarnya kalau buka gitu doang, dia nggak punya kabel buat ngecas gitu-gitu. Jadi dia kayaknya ngarep ya orang beli udah ada kabelnya gitu. Oke, gripnya gue coba. Nah, buat gripnya sendiri sih sebenarnya gue agak masalah ya, karena kayak nggak menutup semuanya gitu loh. Gue penasaran deh. Makanya gue sampai bawa pembanding yaitu Daxaspara. Ini seingat gue saat launching ini sekitar 500-700 ribuan. Ini 1,3 juta. Dia sebenarnya secara look nih kalau lu perhatiin tuh mirip si Sony gitu. Bahkan dia biar lu kayaknya nggak begitu Redmi banget dia. Nih desainnya tuh begini tuh. Tulisan Redmi-nya tuh kecil apa kayak nyaru gitu. Cuma kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak lu pakai Sony tuh gitu ya. Tuh. Cuman ya gitu, nah tuh bisa diginin juga. Nah ini menurut gue ini salah satu benchmark karena murah. Nah secara grip tuh ini lebih gigit gitu loh si Daxaspara, dan buttonnya juga lumayan, ya agak kotor sorry ya. Buttonnya juga ada banyak, sementara di sini si Xiaomi ini ada 3 juga sih. Cuman maksud gue putih-putihnya ini kurang, jadi harus lu explore lagi gitu, nggak mudah lah. Nah sekarang gue akan coba buat kualitas audionya. Tuh ya, jadi kalau connect dia langsung ada gini tuh, Redmi Headphone tuh ya, langsung kelihatan Redmi Headphone-nya. Pair. Nah ini buat buttonnya nih tuh, buat ininya nih. Tuh ada transparansi, noise cancellation, sama off. Gue akan coba dikit benchmark ya. Suaranya tuh maksud gue udah oke sih, cuman gak se-oke yang gue bayangin. Tapi noise cancellingnya coba. Noise cancellingnya itu lebih ke suara kipas hilang. Wah suaranya sih enak sih, menurut gue ya suaranya. Ini karena dia punya driver besar kan, dan dia bisa gini, driver besar kan, jadi di sini tuh berasa gitu dari bass. Cuma kayaknya agak kurang di treble gitu, cuman nggak yang jelek banget. Nih gue coba yang ini, bentar, gue nyalain. Xiaomi, mending Xiaomi bang. Xiaomi, mending Xiaomi bang. Xiaomi, mending Xiaomi bang. Aneh loh, ini si Spara ini masih bagus sih menurut gue. Menurut gue ya, ini Daxaspara ini punya Redmi Buds Poneo gitu. Suaranya tuh sebenarnya ini lebih balance, ini maksud gue secara audio tuh nggak rusak lah gitu. Ini tuh kayak ada yang mesti lu tuning. Nah makanya kalau lu orangnya tuning banget anaknya ya, tuning banget orangnya. Ini lu bisa cek di sini buat siapa namanya. Nah ini ada balance, ada enhance, dan bisa custom EQ gitu. EQ-nya bisa di custom gitu ya. Oke, itu aja sih. Apalagi yang belum ya. Jadi inilah kira-kira kedua barang dari Xiaomi ya, yang memiliki ada 2 jenis barang dari Xiaomi yang bikin Xiaomi itu menang. Nggak cuma handphone doang, ada tablet, ada yang baru juga gitu. Dan dia juga jual di Redmi dan Poco. Bedanya apa bang sama Redmi bang? Biasanya lebih murah. Saran gue sih beli yang Poco aja. Dah, gitu aja. Apa penutupnya ya? Capek juga gue. Mending Xiaomi bang!